رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تخرجنا بها وتكرمنا بها بنور الفهم وتودع لنا مشكلة يفهم إنك أنت تعلم ولا نعلم إنك أنت علام الغيوب وإنك على كل شيء قدير وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. فتأمل هذه الجملة وأحسن النظر فيها. Fata'ammal maka ngenangen napa sira sambian hadhil jumlah tahde kapanika nyatana jumlah, yakni ngenangen deka pembahasan kemarin tentang qabihun bil alim, tentang kemudian fadailul khairat, kemudian sesuatu yang diharapkan kadin teh pakon ngenangen. Wa asinin nadhara wa asin ben mabaku sebasa sambian an nadhara de kapekira fiha idilem ka bisa hadhil jumlah wa khudh ban muntud bahasa sambian min hadhil ulumi dari panika nyata banyak ilmu ats-tsalatsati sedelo qadron de kira-kiraan solihan sefokus. Jadi salah satu angen-angen boleh bersambian terhadap pembahasan yang kemarin. Kemudian ke musannif kadito pakon wa khud min hadhil ulumi thalathati qadran solihan. Pakon mundud ka telok perkara. Sekadim matelok ilmu nikah pakon pondut paling penting di antara yang tiga nika pakon kana lebih penting kak dito pondut nikah kemudian boleh bersambian nikah belajar setelok nikah wa iya banding kak disa ulum, yakni saya maksud ulum nikah dito pon apa? Saya maksud ulum neng kadinto, saya maksud ulum mitsalasa nika pun apa? Pertama adalah ilmun panika ilmul ahkami panika ilmu na banyak hukum adh-dhahirati zahir minal ibadati nyata dari banyak ibadah. Jadi pertama nika tentang ilmu hubungan kana zahir, yakni senampak akatia ibadah, cara na aba as-sholat, cara na aba kak dinto asa soce, cara na aba kak dinto adus, cara na aba mengetahui syarat di dalam sholat, kak dinto termasuk minal ibadah. La ibadah ni kebanyak bani kalau cuma ibadah sehubungan kalaban Allah, tapi ibadah juga nan sehubungan kalaban manusia. Nika juga nan potu ilakoni, potu ikauni. Contoh, cek sampainya ke adena orang lain, cek sampai afitnaan orang lain. Nika termasuk adh-dhahirati minal ibadah. Pole sepotu ikauni kak dituan muamalat. Artinya muamalat kadento patang jual beli, bebuyu jual beli kadento juga nan wajib ya aja diberi ban sambian wajib keangkut kaun ini. Apa ponana karena neng dalam transaksi jual beli makle tak terjadi yang namanya riba. Sedangkan riba kadento adalah haram. Bukan jual belinya yang haram, tapi ribanya. Mau jual beli kadin itu halal. Ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah Ta'ala kadin itu menghalalkan jual beli
ben Allah Ta'ala kak itu mengharamkan riba. Ini jelas bukan jual belinya yang jelek, tapi riba nak nikah. Dengan riba nikah saya pas teti haram. Saya kena abah nikah harus mengetahui. Dan mau boleh bersambian ampun ngau ni. Oh arika abah mau jual sekian, nikah berdiri benar. Contoh yang paling mudah boleh bersambian makin ambian jual kelampi. Ajual kalampi mbian kolakna kak dinto sekat ebu, kemudian di sambian kak dinto jual senapa jual satu sebitu, otomatis pedenda kak dinto melebihi dari muda. Kak dinto tak kengin dan lebih nak nikah termasuk riba. Dalam ajaran abah nikah dalam ajuan, maka bagaimana dalam jual beli kak itu tidak ada ribanya, kecuali ya mau tempat jauh misalkan dari Jember EKRM dekat Malaysia misalkan, ya karena melihat apa ongkos, melihat saya kebaik ongkos tidak masalah pas larang misalkan karena melihat ongkos. Ya mun pas berdekaan toh ponakan dengan toh pas hasil melebihi dari harga yang ada, nekat masuk dengan riba. Tak ini. Maka santri harus mengetahui ilmu ahkamil dhahirati minal ibadati wal muamalat. Ini pertama dalam ulumi salasa. Nomor dua wa ilmul umuri bal ilmu nan banyak perkara al batinati sebatin minan akhlaki dari banyak akhlak wa awsafil qulubi benyifate banyak ate. Jadi ate ini kan harus, makanya kemarin sudah dijelaskan ketika seseorang nikah cuma mengetahui yang zahir tanpa adanya ilmu batin itu tidak akan sempurna. Begitu pula ilmu batin itu tanpa adanya ilmu zahir maka itu tidak akan terlaksana. Karena ada maka dua hal nikah harus digabungkan menjadi satu kemudian akan sempurna. Ilmu batin nikah kaule kemudian ilmu zahir kak ditujukan dan ekaule, maka tidak ada sempurna. Wa ilmu wa'di ban ilmu janji wal wa'idi ban ancaman akni ngarapaki basara qaula bihi kana ban kak disa al wa'dil wa'id ma da kabara warada sedatang pona pamma anillahi dari Allah wa rasulihi dan dari utusan Allah. Jadi hal tersebut ni ke wa'dun ban wa'id ni ke saya datang epon dari Allah dan utusan Allah. Saya dia kanjeng Nabi. Dalam masalah apa fi fadli ta'at dalam keutamaan ta'at. Wa huwa bantin ka disama al wa'du panika janji wal iqabus sayyiati ban siksana banyak kecobaan wa huwa bantin ka disa ya iqabus sayyiat al wa'idu panika ancaman. Jadi al wa'du nikah janji yakni sebagaimana yang kemarin itu dikenal dengan at-tauhid, sedangkan al-wa'id itu adalah ancaman bagi orang yang melakukan kejelekan. Ini disebut dengan tarhib. Jadi berdetarhib. Wa yanbaghi ban patot wa yata'akkadu ban tettikoko ala ahli ilmi yang atas orang ahli ilmu, yakni orang alim, orang al-allama. Tetimun boleh bersambian kak dia untuk anak pangau ini nak bagi misalkan berdesitung orang ampun ngaku ngititan al-allama berarti kini kesangat alim banget kini kak, karena menggunakan sigot mubalaghah, sedangkan mubalaghah itu amanah banget. Jadi mun berdesitung orang atitan al-allama berarti kini ke orang yang sangat alim.
perlu eka guru ing boleh ben sampeyan mun andi tital al-alama ni sangat alim perlu eka guru boleh ben sampeyan. La eka andi ahli ilmi itu bagaimana ayyubaligu pona pakotu abanget aki pasera ahlul ilmi artinya abanget aki nika bersungguh-sungguh aben fi nasrihi dalam menyebaraki ilmu wa idza adihi ban amasyhuraki ilmu artinya mengenalkan ilmu ya ini enak orang alim nika menyebarkan ilmu kemudian mengenalkan ilmu kepada orang lain wa badlihi ban mendermakan ilmu. Saya masuk mendermakan ni ke abdi ilmu dekat orang lain. Wa ta'limihi ban murab ya ilmu la murab kena ni ke dekat basira di jami'il muslimina dekat sedajana banyak-banyak orang Islam. Jadi orang alim kak dinto harus murah, harus mengamalkan ilmunya, ilmu kak dinto harus disampaikan pada orang lain. Dan ketika pada orang lain kak dinto mengamalkan terhadap ilmunya, maka itu dikenal dengan at-targhib. Kan kemarin kan sudah dijelaskan. Apa anjuran? Anjuran bagi orang alim itu apa? Fi nasril ilmi wadilalati 'alal khair. Anjuran ekaan di orang sealim, anjuran ekaan di orang sealim, kak dia to kaangkui menyampaikan ilmunya, kemudian menunjukkan kebaikan kepada orang lain. Akaki sambian bagi ustaz ngajet de kesingudeen lek torelek si asolata. Lek torek sing ngaji. Nek anu tuaki terhadap kebaikan. Ngajak abang kak itu dalam kebaikan. Tapi kata orang kak itu tak kuat ada kecobaan. Bentak gempang aja denaki ni kita gempang. Aja denaki kebagusan kak itu tak mudah. Tak gempang. Mesti di sana itu ada cobaan, ada rintangan. Tapi ketika orang gede nikah ampun sukses, artinya aben kak dinto sabar di dalam cobaan, aben tetap istiqomah, maka disitulah kesuksesan nikah di sambian nikah akan didapat. Al-munazilul aliyah la tanalu illa bil bala. Kedudukan yang tinggi kak dinto tidak akan didapat kecuali karena bersusah payah. Dan nikah napa at-targhib nikah adalah anjuran kaangkui menyebarkan ilmu, kaangkui mengenalkan ilmu, kaangkui memberikan ilmu terhadap orang lain. Nikah nyamana at-targhib. Kemudian at-targhibnya itu di mana? Kengeng. Kemudian at-targhibnya itu di mana? Targhibnya itu kan anjuran. Kemudian targhibnya itu di mana? Adalah orang alim yang menyimpan ilmu, maka disitulah ada ancaman. Jadi at-targhib itu adalah anjuran untuk menyebarkan ilmu. Kemudian at-targhibnya itu adalah ancaman bagi orang yang alim yang tidak menyampaikan terhadap ilmunya. Artinya menyimpan dekat ilmunya. Makanya Rasulullah kadito pernah aja bu dari mansuilah ketika ada seseorang ditanya, orang ini alim luar biasa, tapi kemudian orang alim gede ini ditanya ada ilmin tentang ilmu, tanya aki tentang masalah ilmu. Kemudian orang alim gede kadito fatamahu uljimal yaumal qiyamah. Tapi orang alim gila kak dia tu tak aja nyimpan dekat ilmu nak, padahal oning dekat jawaban tersebut. Tapi orang alim kak dia tu tetap nyimpan dekat ilmu nak, dek rumah tu guna Allah uljimal yaumal qiyamati bilijaminna. Orang alim gila kak dia tu akan di mana bagi colon kak dia tu akan dibengkak, akan dimasukkan api neraka. Coba. Maka dia menyimpan ilmu sebaraki.
Dari saking pentingnya abad ni kenyembaraki ilmu, mengamalkan ilmu, sampai Rasulullah ada guna hadis lain, "Balighu anni walau ayat." Sampaikanlah ilmu tersebut walaupun satu ayat. Nika pentingnya keangku nyebaraki ilmu. Wa ta'limihi li jami'il muslimin. Ahli ngarapake bahasa kaula, yakni kaula kadang tu saya masuk kaula adalah Imam Abdullah Al-Haddad. Al-ilma deka ilmu al-ama seumum al-nafi'a se'amman fataki al-lama semorok pasera ahlul ilmi huda kakak bisa ilmu al-am li kulli ahadin ekaan di saban-saban situ orang min ahli islami dari penduduk Islam. Wa yang bagi ban patot lil alimi ekaan di orang se'alim ekaan di orang se'andi ilmu ayyakuna ponapa kutubada hadithuhu ponapa pembicara ya alim ma'al amati asal tanah orang banyak yakni orang umum darma fi hali mukhalatatihi dalam tengkan acampur ya alim wa mujalasatihi ban apolong tojul ya alim lahum dekak bisa ama yakni orang banyak nikah, orang awam, orang sebodoh. Ketika orang alim, sepatut tak ikan di orang alim. Ketika apolong ben orang awam, apolong toju, acampur, kemudian bermujalasa, apolong ben orang awam, apolong ben orang banyak derma. Fi bayanil wajibati dalam adalah ngaki banyak-banyak perkara sewajib. Artinya saya bahas kali itu tentang masalah ilmu. Benih pas ngecapa saya ada faidahnya sama sekali. Tapi apa entah ilmu yang saya nasa orang sambian bingung dia dengan markis bagian santribung jabung bagian sudah penter bagian seade lanjut tahu dengan markis aroko. Oke, dok remah hukum aroko ke. Atanya ke setahun saya ke aroko. Ya jongko tak aroko imun dan sengko ha. Saya tanya kita aroko, coba tanya ke aroko. Tak aroko ceng kromak krosi. Karena di jawaban bang saya akan nikah mau tak harap polan aben tak aroko. Coba tanya dekat dengan orang searoko, ya bakun oleh. Karena ikhtilaf. Ya mau tanya ke boleh je boleh tak aroko, ya bakun tak harap. Coba gula rokok ya oleh harapan. Ini apa? Coba ambil jodoh nih kan. Syaribud dukhan, bagaimana hukumnya orang yang merokok? Coba bahas lah. Kemudian dia ini beda senika jodoh karo tahu saya sedina sambian coba lah jodoh. Artinya apa tak masalah hukum jodoh. Contoh misalkan diberikan kemudian bagaimana? Kemudian bahas tentang masalah sholat tarawih kok diborin imam kok bocung imam pas bodi situ orang ngucap cocok kensin kok ini demam sholat tarawih tadi cuma ada sekali pada mau pembegini hukum ada remah ke masyarakat cocok kita cuma ada sekali kita dia sekali. Artinya ambian dekat longgoloman, tak kau tu pas abad dekat lugu kita, abad dan sedekit lestari jam belajar sambian juk toju longgoloman, abad masalah hukum, terus nih. Kan di orang bini, pada santri bini pada, terutama sehubungan kalau benhid. Ambian, masya Allah santri bini ni kemungkinan kan murni maksudnya dari rumah tak ngangkui apel kabi. Tak akabi, tak asontek kabi, makin kan murni sambian. Atau ketika sambian nikah keluarga mengakui kabi misalkan, disitulah abadnya kadang itu bingung untuk menghukuminya. Kenapa? Kadang ngeflek, kadang keluar dari cara ngomongin. Coba ambil latar bentar, musyawarah. Jadi berdegunan, semuanya itu ada manfaat. Bila pas pimpin bersitung alim. Bersitung di antara kalian berdesi alim seamotosaki dekat perkara ni kogogok ni
Wal muharramat ban abahas wal muharramati ban banyak perkara si haramaki. Abahas mbian ju toju oke. Bodoh situ ngebodoh se alim, situ ngebodoh se tak alim. Pola mon arokok morolo tak nyaman, nampu bu mabu mayu misalkan contoh pangocak salim pon arokok kisah pon tak usah bu mabuan karena bu mabuan ini kan dia akan diharamkan, minum khamr ini kan diharamkan. Di situ kan abah tahu hukum abah, tapi abah ini kata tak rasa abah tahu hukum, kadang abah tak ilmu. Ya lanjut tojuk sambian tak usah pon tak usah nabu, meskipun bian lekuk kitab ya sejon saya bian tak lekuk kan saya bahas. Kemudian wanawa fili taati ban sunnata dalam banyak taat, solat sunnah, kemudian solat sunnah wudu, kemudian solat sunat taubat, kemudian solat sunat birrul walidain. Ini diajarkan. Wa dzikri thawabi ban nyebutaki ganjaran, wal iqabi ban seksa, ada ihsani iatase ala kebagus. Jadi sebutaki ganjaran orang saala kebagus nikah, orang sa sedekah walaupun sakonni maka akan dilipat gandakan. Ini kesebutaki. Makle orang gila yang saala kebagus sa sedekah makle tambah semangat. Wal isaati ban ala kecobaan, bahwa orang yang saala kecobaan itu akan disiksa oleh Allah Ta'ala. Bukan siapa akan mendapatkan balasan, tapi balasan itu balasan sesuai ikan di orang saala kecobaan, tapi siksa Allah Ta'ala masuk dekat api neraka. Wa yakunu ban bada kalamuhu kana pada bun ya alim, yakni ada bun orang-orang sahli ilmu nikah. Ma'ahum asartan nakapia amma, yakni orang awam, bi ibaratin kalaban ungkapan qoribatin sekempang wadihatin sejelas. Tetapi tebuna orang alim, tebuna orang sengarti nikah memberikan ibarat sekiranya ibarat nikah gempang mudah keangkui dipahami. Anten abah nikah menjelaskan hukum bodi apoter intar karambi kado mari intar karambi intar ka mangle mari intar ka mangle intar ka jembur, padahal intinya bedenang ibu bud kialang leng kado empon. Tapi bagaimana ocaan bulu bensambian nikah pembahasan itu ketika abah nikah memberikan hukum menikah dengan jelas, gampang, mudah untuk dipahami. Dia macam coba. Padahal bensambian ngagule makin contoh misalkan. Le abah nikah bagaimana memberikan penjelasan abah nikah macam lafata, macam maknana, sebelum jelas aki sambian ampun paham. Dia rumah cara. Nikah harus dipikirkan. Memberikan apa? Qoribatin wadihatin. Dengan memberikan bi'ibaratin dengan ungkapan, kemudian dengan dasar segempang, sejelas, semudah keangkui dipahami. Abah ni kemaca kitab bermakna kita jelas, kita paham kada, pon paham yang turut lanjut. Kan gege kayak ini. Tapi melarat terus. Alhamdulillah melarat, tak gempang derma, butuh latihan, butuh pengalaman. Ya butuh kebiasaan. Tak gampang yang macam kita bermakna saya langsung ngerti. Ya abah ni emang ngerti, tapi imbian ni kan belum tentu ngerti. Jadi bagaimana abah ni macam kita bermakna sekiranya imbian langsung paham tanpa harus dijelaskan. Napa boleh pasti dijelaskan kata mengerti. Ni kejebon orang alim yang ni kabon. Jadi harus mempunyai cara bagaimana ibaratin qoribatin wadihatin, bagaimana ungkapan ibarat segempang ni sejelas cepat eka paham.
Ya'rifuna sing ngarti bahasa amma yani orang awam gini kah dan orang banyak gini kah ada kakak bisa ibarat wa yafhamuna dan faham bahasa kapi ya amma ada kakak bisa ibarat langsung ngerti berlangsung faham. Tapi melarat nih tak kempang butuh kebiasaan baca kita, kebiasaan abek kak dinto faham dan selain wa yazidu kemudian kiai moson lagi kemudian orang alim gila wa yazidu ban anambai basira alim bayanan dek keterangan dil umuri dek banyak perkara allati se ya'lamu sengauni pasira alim annahum sa'ungguna pasira amma orang awam orang banyak ini kak mula disuna panika apa ngangkui pasira amma lah ada kakak bisa umur montak napagi montak tak ngerti apa ngangkui berkecimpung adalah berbau. Jadi orang alim ini kemudian menambahkan keterangan sehubungan kalaban amma kalaban orang awam. Orang awam ini kelakuan nikah kemudian menjelaskan bahwa kelakuan nikah saya napaki secara syariat oleh secara hukum kak dito oleh ben Rasulullah nikah sudah mempraktikkan. Artinya memberikan penjelasan seperti itu, menambahkan penjelasan sehubungan kalaban kelakuan orang awam. Wala yaskutu bencet nang pasir alim nikah perlu kau ni wala yaskutu bencet nang pasir alim hatta yus'alu sampai etanya ki pasir alim an syai'in tentang sesuatu minal ilmi dari ilmu. Teti orang alim nikah cek nang abang nikah mun tak kala abang ditanya ki nang misalkan empon jemput bola kini sere kadang orang lain gila nikah tak oning tapi tudus kadang seatanya kok mau natanya ke ruang tak oning pasti kiri misalkan empon artinya orang alim nikah seborang orang alim nikah harus misalkan berdesi tak oning boleh bersambianik sebagai orang paham orang ngerti cek neng ban benda ni kak sholat terlalu cepat sehingga untuk makninan tidak sekali maka sholatnya kak itu bentar berikan pelajaran di situ cek neng empot ketika ambian melihat kemungkaran bahasa neng ni kan kalian abah ni kak bentar empot cek kelakon ini kecuba karena ceguna tengau dah emot daga ceguna Ibnul Mubarak Dawul Ibnul Mubarak ni kata pun apa? La yazalul mar'u aliman ma talabal ilma. Dan maka Dawuna Ibnul Mubarak, Dawuna Rasulullah, berarti kajian Nabi ni ada bunga nikah. Sukutul alimi syai'un. Sukutul alimi syai'un. Nang orang alim tak dia tu tercela. Nek dia guna Rasulullah benar lagi. Neng orang alim nikah dalam masalah kemungkaran, kali itu adalah syai'un, celah baginya. Wa kalamuhu zinun, benjebun orang alim ini adalah perhiasan. Apa pola berbentuk perhiasan? Karena sekeluar dari lisan orang alim, kali itu tidak lain dan tidak bukan hanya kebaikan, ilmu tentang kewajiban, tentang amar ma'ruf nahi mungkar. Maka baik kota apa? Zikr. Sedangkan wa kalamul jahil, sedangkan jeguna orang sebudu ki, sedangkan jeguna ocak ocaan orang budu kak itu adalah syai'un. Napa? Syai'un ini ketercela. Kalau abon mau bentana tanpa didasari dengan ilmu, itu adalah tercela. Aib kini kan tercela. Maka ini kebon. Wal kalamul jahili syai'un. Jadi ocaan orang bodoh ni kan tercela, aib baginya. Wa sukutuhu zinun, benang-enang ngaekaan di orang sebudu, kak itu adalah perhiasan.
tempeng abah nikah abenta meroloknya ke adena orang lain lebih bagus nana. Tapi kan di orang ada mentan cek neng ketika abah nikah melihat kemungkaran cek neng, tapi abah nikah harus memberikan pelajaran peringatan bahwa sedikala kau sambian nikah ampun keliru. Dan nikah fungsinya ceguna yang musonif wala yaskutu hatta yus'ala an syai'in minal ilmi. Padahal bersambian manjengan napa teroleh cukup ken masambian nang tengkengan mololo lenang nung ceng manceng tengkengan mololo tak leku pance tak leku ompat dan nang deg madeg ya bola maren cukup ongke ke atas tengkengan ikan aduh empun dia senika artinya bagaimana abah ni kejemput bola Bani abang ni menunggu bola, tapi abang ni harus menjemput bola. Ya, mau pas sembian amain bola ikut pertandingan pas ada dengan neng bola, pelan bola tak ada ya dan pasti tempak. Dan neng bola ada kan sambil. Neka fungsina abang ni kayak pekoncak neng. Wala yaskutu hatta yus'al an syai'in minal ilmi. Sekutunan neng ni kayak dalam masalah apa? Ini dalam masalah sesuatu yang tidak berfaedah. Montak faedah ya lebih bagus abad dikenal. Wa huwa banding ka bisa ya alim ya'lamu bani kauning basra alim annahum sa'ungguna basra amma yani orang awam muhtajuna bani kabuto basra kabi amma ilaihi da kakak bisa syai' wa muhtarruna dan sangat mendesak kapiya amma artinya sangat butuh lahu de kagak bisa syai fa inna ilmahu maka saungguna pauna pa ilmun ya alim bidzalika kalaban ka bisa haja soalun panika atanya minhum dari kapiya amma bilisanil hali kalaban lisanul hal. Ketika orang alim ni keampun mengetahui terhadap kebutuhannya orang awam, maka orang awam ni bakal atanya dengan bilisanil hal. Saya maksud lisanul hal itu apa? Ungkapan yang tersirat yang ada pada dirinya. Sebetulnya di dalam hati ini kayak berkeluar kepiwa. Tenggau dah ada tu pernah senikah, Artinya apa ni curhat tentang masalah hukum, kemuskilan ini dalam masalah hukum abah nikah dilontarkan sehingga kemudian orang alim nikah akan memberikan jawaban yang tepat. Wal amatu qad ghalaba alaihim at-tasahulu bi amri dini ilman wa amalan wallahu a'lam bissawab.